Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidah yang kami muliakan, dan segenap hadirin jamaah yang insyaallah sama-sama dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutamakan, yang telah menjadikan kita makhluk yang paling utama sebab ilmu dan pekerjaan kita. Jadi manusia dijadikan makhluk yang paling utama oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya dan amalnya, bukan karena akalnya. Karena apabila manusia Allah muliakan hanya karena dengan akalnya, maka alangkah banyaknya orang yang berakal akan tetapi kelakuannya lebih hina daripada makhluk yang bernama manusia. Maka dari itu akal harus disertai dengan ilmu. Nah, kemudian ilmu juga harus disertai dengan amal. Jadi ilmu, apa-apa yang kita ketahui daripada ilmu harus disertai dengan amal, harus kita lakukan, harus kita amalkan. Apabila amalan kita, setiap pekerjaan kita berdasarkan ilmu, maka insya Allah walaupun kita hanya manusia, insya Allah kita bisa mempunyai derajat, pangkat, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa lebih mulia daripada malaikat. Apabila pekerjaan, tingkah laku kita, tutur kata kita berdasarkan ilmu. Akan tetapi apabila tingkah laku kita tidak berdasarkan ilmu yang manfaat barokah, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan kedudukan derajat yang lebih hina daripada hayawan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah berkenan memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, lebih-lebih nikmat Islam dan iman. Semoga selalu Allah kuatkan, Allah kokohkan dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menuntun kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling baik-baiknya manusia. Beliau paling baik-baiknya makhluk, baik dalam segi wajah atau dalam segi bentuk, ataupun baik dalam segi akhlaknya. Beliau adalah yang nomor satu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berkata, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan suatu apapun illa ma'rufa, kecuali apa-apa yang dikatakan, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang keluar dari lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ma'rufa, kecuali berupa kebaikan. Jadi semua apa yang keluar dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya berupa kebaikan. Alhamdulillah. Semoga barokahnya bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berkenan memberikan kita semua bisa untuk meniru suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga tingkah laku kita berdasarkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Kenapa begitu penting ilmu? Kenapa
Allah mengutamakan manusia ini dengan ilmu. Karena man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang ingin kaya, barang siapa yang ingin hidupnya mulia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus menggunakan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang ingin mulia di akhirat, ingin selamat di akhirat, ingin tenang bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka itu pun harus juga dengan ilmu. Waman aradahuma, dan barang siapa yang mengharapkan kedua-duanya, mengharapkan bahagia di dunia, mengharapkan bahagia di akhirat, mengharapkan selamat di dunia, mengharapkan selamat di akhirat, fa'alaihima, maka untuk keduanya, untuk mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan keduanya di dunia dan akhirat itu bil ilmi, harus dengan ilmu. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi siapa? Bagi setiap muslimin, muslimat. Jadi semua orang Islam, muslimin, muslimat, hukumnya wajib menuntut ilmu. Pertanyaannya, apakah semua ilmu? Ilmu apakah yang wajib dituntut oleh muslimin, muslimat tersebut? Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di sana dijelaskan yang dimaksud daripada faridatun, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu adalah ilmu hal, ilmunya tingkah. Ilmunya tingkah ini mencakup berbagai macam kegiatan yang setiap hari kita lakukan. Seperti contoh salah satunya, dan banyak contoh-contoh yang lainnya adalah ilmu hal, ilmu tingkah. Ya, tentunya tingkah kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu ilmunya. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita bersuci, bagaimana cara kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita melangkahkan kaki, sampai bagaimana cara kita masuk ke kamar mandi, semuanya ada ilmunya. Itulah ilmu-ilmu yang harus kita lakukan. Dan semuanya, bagaimana tingkah hati kita, bagaimana tingkah laku kita ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dicoba, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana itu harus sikap kita? Bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita? Ilmu-ilmu itulah yang wajib kita tuntut. Ilmu-ilmu itulah yang harus kita cari. Nah, terus dari kapan kita harus mencari ilmu? Dari kapan kita dianjurkan untuk menuntut ilmu? Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari sejak kau ditimang oleh ibumu. Dalam timangan seorang ibu kita sudah dianjurkan untuk menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai nanti kita sudah terbaring di kubur, kita sudah terbaring di tanah, itu kita dianjurkan tetap untuk menuntut ilmu. Begitu penting ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah manfaat di dunia, barokah manfaat di akhirat. Karena salah satu dari amal yang sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena amal ini selama di masa hidup kita pernah kita lakukan, maka walaupun kelak kita sudah meninggal, pahalanya akan tetap mengalir kepada kita. Amal apa itu? Yaitu ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu termasuk daripada beberapa amalan yang walaupun pemiliknya sudah meninggal, akan tetapi pahalanya akan terus mengalir kepada sahibul ilm, pada orang yang berilmu tersebut. Jadi
Jadi ada 3 perkara yang nanti pahalanya akan terus mengalir kepada pemiliknya walaupun pemiliknya tersebut sudah meninggal. Di antara daripada 3 tersebut adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dunyan wa ukhron. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allati yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.